Akhirnya setelah berapa jam kita total? 4 sampai 7, 11 jam. 11 jam perjalanan. 11 jam perjalanan. Akhirnya Zawin membantu gue mencapai 2 hal. Satu, mendaki gunung untuk pertama kali, yaitu Gunung Kawi 2605. 2606 MDPL. Itu pencapaian pertama, gak pernah gue. Hanya Zawin yang berhasil membawa gue, dan karena Zawin gue percaya. Dan yang kedua, yang penting Zawin membantu gue mengatasi ketakutan gue sepanjang jalan. Nanti gue ceritain, tapi lengkapnya lebih banyaknya ada di YouTube Zawin. Tapi yang ketakutan gue nggak ambil sih. Iya. Karena terlalu parah takutannya. Iya. Jadi sejauh ini memang Mas Panji ini adalah klien saya yang paling parah takutnya. tapi teman mendaki yang fisiknya salah satu yang teroke. Betul, kalau itu ya. Ya, juga salah satu yang membahagiakan bukan cuman gue dibantu sama Zawin, kayaknya sedikit banyak gue juga bisa ngasih manfaat untuk Zawin dalam perjalanan ini. Betul. Cerita-cerita soal stand up. Betul sekali. Marketing spesifiknya. Ya. Bagaimana cara menjual. Itu dia. Dagang, promo, politik. Dan rezim. Perjalanan ini mengingatkan gue bahwa ini kan untuk mendaki sini kan ada yang ngebuka jalan. Yang ngebuka jalan juga nggak niat untuk disusul. Namanya ngebuka jalan bukan untuk disusul, tapi untuk diikuti. Mau atau enggak terserah. Ya. Tapi yang jelas Mas Panji sekarang sudah bilang fuck rezim, fuck Kunti, fuck pocong, fuck dukun, fuck indigo, fuck enggak? Enggak ya. Temen soalnya. Ya. Bilang selamat datang di .id Weekly Vlog. Aku cinta indigo. Selamat datang di .id. Oh ya. Aku cinta indigo. Selamat datang di .id Daily Vlog. Weekly sih, tapi ya udahlah ya. Sebagai manusia harus gue akuin kadang-kadang gue memang impulsif. Kalau gue kepikiran sebuah ide yang bagus atau mendengar sebuah ide yang bagus atau ditawarin untuk melakukan sesuatu yang bagus atau menarik atau seru, gue biasanya langsung ngomong iya. Banyak bukti-buktinya seperti menjadi barongsai di acaranya Erwin sampai kepada naik gunung Kawi diajak oleh Zawin. Kuntilanak nih. Kenapa? Gue ngomong apa emang? Minggu ini .id Weekly Vlog ini kelihatan banget kelihatan banget menggambarkan betapa sibuknya gue dan betapa ribetnya hari-hari gue kalau semua peran gue dilakukan secara optimal. Baik sebagai CEO dari Comika, sebagai seorang komika, sebagai seorang konten kreator, sebagai pembina yayasan kanker, dan bagian dari sebuah talent management, semuanya itu tergambar di satu episode ini. Sehingga lu bisa bayangkan kalau semua peran itu gue lakukan 100%, guanya pasti ngedrop sih, itu udah fix. Dimulai dari hari Senin. Kalau lu ingat, .id Weekly Vlog minggu lalu, itu kan gue ke Surabaya. Gue pulang dari Surabaya itu kan hari Minggu. Nyampe, Minggu pagi ya, nyampe ke Jakarta Minggu malam, tidur. Nah Senin nih, Senin gue ada 2 buah meeting penting. Pertama meeting bersama dengan seluruh headnya Comika adalah meeting yang penting. Terutama karena Senin kemarin itulah para head yang akan bekerja bersama dengan gua setidaknya sampai dengan Desember 2025. Dengan ditutupnya sejumlah departemen, dengan berkurangnya sejumlah karyawan, yang tersisa adalah orang yang akan lari bareng sama gua di tahun ini. Sehingga mencoba untuk mempersiapkan ekspektasi, mencoba untuk ngencengin lagi cara kita bekerja adalah sesuatu yang krusial buat gua.
Tapi di luar itu, di hari Senin gue juga ada satu buah meeting yang sangat-sangat penting terkait Comika yang harus dilakukan dengan gue hadir secara fisik. Kalau bukan karena dua acara itu, bukan karena dua buah meeting besar itu, mungkin gue akan tetap bertahan di kota Surabaya. Karena malamnya, gue langsung terbang ke Surabaya lagi. Jadi dari Comika gue berangkat sore-sore menuju Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 karena gue mesti naik pesawat lagi menuju Surabaya. Ini adalah awal dari minggu tergila mungkin dalam hidup gue. Dan pasti tergila dalam sejarah .id Weekly Vlog. Jadi baru aja hari Minggu gue balik dari Surabaya, hari Senin gue udah terbang lagi ke Surabaya. Hari Senin itu gue mesti di Jakarta karena peran gue sebagai CEO yang sangat krusial. Moga-moga kalau ini semua tembus, lo akan mendapatkan informasi terkait apa yang gue lakukan di hari Senin sampai segitu pentingnya sehingga gue harus hadir di Jakarta. Tapi Senin malam gue terbang lagi ke Surabaya. Nyampe Surabaya, gue langsung dijemput oleh Zawin bersama dengan Fitrah. Yang juga anak Markicap. Mungkin lu kenal Fitrah karena sering nonton kontennya Zawin, atau lu mengenali Fitrah karena sering muncul di foto-fotonya Bahrul, karena dia adanya Bahrul. Dia jemput gue di Bandara Surabaya karena trip kami ke Gunung Kawi. Dan gue jelasin dulu. Trip ke Gunung Kawi itu terjadi karena Zawin kesel, intinya Zawin kesel. Zawin kesel dengan dua foundersnya basically. Ada video YouTube di mana gue sama Raditya Dika ngobrol bareng di YouTube gue. Judulnya apa ya? Gue lupa ya. Kalau nggak salah, gue lupa judulnya apa. Sahabatku Raditya Dika. Di mana gue dan dia ngobrol soal kehidupan di restorannya Pras Teguh, Taburai. Di situ Radit cerita soal hantu yang ada di rumahnya dia, dan gue cerita bagaimana gue takut belakangan ini pulang ke rumah karena kabar di rumah gue ada sesuatunya. Dia kesel. Karena kalau lo tahu YouTube Zawin, maka lo tahu bahwa Zawin ini ingin mencoba untuk mematahkan asumsi bahwa yang begitu-begitu itu ada. Dengan caranya dia sendiri tentunya. Yang menurut gue tidak terlalu ofensif dan gak terlalu nantangin kalau menurut gue ya. Tapi pada intinya adalah dia bingung gitu. Ngapain sih Mas Panji takut-takutan sama hantu, lu perasaan kuliah di ITB dah, gitu. Ya kan dia gak tahu kan gue ITB seni rupa ya. Ada jurusan patung, kerjanya bikin berhala. Nah, dia ngajak gue untuk pergi ke sebuah tempat yang horornya tuh ekstrim. Saking ekstrimnya, balik ke rumah lu sendiri, lu akan baik-baik aja. Dia bilang, lebih horor Gunung Kawi atau rumah lo Mas Panji? Kata gue, lebih horor Gunung Kawi sih. Nah berarti kalau lu ke Gunung Kawi baik-baik aja dan lu berani-berani aja, atau berhasil gue buat berani gitu kurang lebihnya, harusnya baik-baik aja di rumah kan. Oke, masuk akal. Itu kan pendekatan belajar public speaking via disiplin ilmu stand up comedy. Jadi kayak gue selalu bilang, kalau lu mau belajar public speaking, coba belajar public speaking lewat disiplin ilmu stand up comedy yang mengharuskan lu stand up. Kalau lu bisa stand up, public speaking lain gampang. Kenapa? Karena di antara semua public speaking, stand up comedy paling susah. Siapapun praktisi public speaking di Indonesia akan mengakui ini. Mau dia udah belasan tahun jadi MC, puluhan tahun jadi penyiar, dia akan mengakui bahwa dia pun khawatir atau dia pun gak pede atau dia pun merasa berat ketika public speaking yang bentuknya adalah stand up comedy. Yang berarti, kalau lu bisa stand up, semua public speaking jadi gampang. Itulah kenapa sekolah pecahkan jadi laku, karena semester satunya atau kelas basicnya tuh belajar stand up comedy dari nol sampai bisa stand up gitu. Makanya ada dosen, banyak banget dosen, guru yang belajar public speaking di sekolah pecahkan. Ada marketer, ada pengusaha, ada orang tambang, berbagai macam lah pokoknya. Dokter segala macam belajar di situ. Tapi karena prinsip yang serupa, gue ngerti, oke, kalau gue berhasil naik Gunung Kawi, sisanya harusnya nggak jadi masalah. Cuman kan dalam hati kecil gue, apa iya gue berhasil untuk tidak takut kan gitu ya.
So, gue pikir-pikir, ya udahlah, gue anggap aja ini kesempatan untuk dua hal. Membuat .id Weekly Vlog ini menjadi menarik karena saya adalah content creator. Pada saat yang bersamaan gue ditip sama Zawin, gue boleh promo gak sih di YouTube lu? Boleh Mas Panji, oke berangkat. Sekalian lah, gue manfaatkan. Berangkatlah, gue ke Surabaya, dijemput sama Zawin. Zawin langsung nyetir menuju Gunung Kawi, tepatnya ke base campnya. Nama base campnya apa gue lupa. Apa gitu gue, depannya P. Precet ya, apa iya apa enggak, gue lupa deh. Pokoknya berangkat lagi situ. Nah, sampai sana, Zawin bilang, gue ini sebenarnya nggak tahu loh kita bakal tidur di mana di base camp, kata dia. Karena gue pernah ke Gunung Kawi, tapi beda base camp. Jadi gue nggak ada bayangan base campnya kayak apa. Ketika sampai sana dia toleh-toleh, dia nggak ada tempat tidur nih sebenarnya. Akhirnya dia ngide aja di sebuah kayak dibilang kayak gubuk, bukan kayak gubuk ya, tapi kayaknya sih waktu itu pernah dipakai untuk sholat, tapi karpetnya nggak sebersih itu sebenarnya. Terus dia bilang, Mas Panji kita tidur di sini ya, kata gue. Ya udah gue ikut. Ketika gue bilang gue akan ngikut bersama Zawin, gue memasrahkan diri gue sepenuhnya kepada Zawin. Dan kalau ada orang yang gue percaya untuk naik gunung, orangnya adalah Zawin, fix. Ini orang udah, ekspedisi yang dilakukan tuh udah nggak main-main lah. Jadi gue nggak mau ngide, gue nggak mau ngeyel, apapun yang Zawin minta gue iyain. Kalau bukan Zawin mungkin gue nggak akan deh naik Gunung Kawi, tapi karena Zawin justru gue ya. Karena gue percaya dia akan melindungi gue dan gue akan baik-baik aja. Tidurlah kita di situ. Saking nggak pernah naik gunungnya, gue aja harus diajarin gimana caranya pakai sleeping bag. Lucu banget ya, gue saking nggak pernah naik gunung, gue sampai harus diajarin sama mereka berdua cara pakai sleeping bag. Ada Zawin doang. Sleeping bagnya sih nggak muat kayaknya sebadan-badan gue, tapi ya udahlah ya. Zawin, nanti gue peluk ya kalau gue kedinginan. Dinginan pada setan. Anjing ah. Segitu nggak pernahnya gue. Gue pernah naik gunung dalam konteks jambore waktu gue di Gons. Kelas 1 gue kan ospeknya di gunung tuh. Batu Raden kalau gue nggak salah. Kelas 2 gue naik gunung juga dalam konteks jambore juga. Kelas 3 gue juga. Cuman gue nggak punya sleeping bag. Seumur hidup gue nggak punya sleeping bag. Coba lu bayangin, gue nggak tahu tuh apa yang mesti gue lakukan di sana. Terus, yaudah tidur bareng di situ. Gue bangun pagi karena gue terbiasa bangun pagi kan. Jadi mau di gunung nggak di gunung ya gue bangun jam segitu mulu, jam 6 ya nggak pagi sih hitungannya untuk orang yang rajin sholat subuh ya. Tapi gue bangun jam 6. Terus mereka masih tidur. Mereka bangun agak siang bahkan. Sehingga gue punya waktu untuk nongkrong sendiri, gak ada warung yang buka, gak ada yang jual minuman, kosong aja. Yaudah gue duduk-duduk, lihat-lihat, memantau segala macam. Baru sampai sekitar mungkin jam 9, jam 10 mereka mulai terjaga. Terus mereka bersama dengan gue terpaksa harus balik lagi keluar dari base camp. Karena menuju base camp waktu malam-malam itu gak ketemu minimarket gitu untuk beli apa ya, ransum, mungkin itu bukan istilah yang tepat ya. Pokoknya perlengkapan kebutuhan makanan dan segala macamnya, jajanan untuk naik gunung, termasuk makan siang. Jadi mereka bersama dengan gue balik lagi ke luar, turun lagi ke bawah, sempat belanja-belanja di minimarket, terus sempat makan siang di sebuah warung sederhana kalau gue nggak salah. Menunya sederhana, rasanya juga sederhana. Dan di situ selain kami makan, Zawin sama Fitrah tuh beli makanan untuk naik gunung, cuma 1 porsi untuk sekali makan malam. Sisanya dia udah beli segala macam mie instan, lalala gitu-gitulah. Balik ke base camp, kami mulai packing. Gua dikasih carrier sama Zawin. Gue sempat coba, anjay, keren juga saya. Terus mulai packing tuh. Disitulah gue sadar bahwa nggak ada orang beli untuk sendiri-sendiri, nggak ada tas untuk sendiri-sendiri. Semua yang dibeli, semua makanan, semua tas adalah untuk kepentingan sama-sama. Jadi tentu di tas lo ada barang lo, tapi ada barang-barang yang lain juga tuh, air dan segala macamnya ditaruh lah di situ. Nah, semua jajanan, semua yang kita beli, semua makanan dalam kemasan itu oleh pihak base camp itu dilihat dan dicatat dulu. Ini mungkin untuk yang sering naik gunung jadi biasa aja ya, tapi ini kan baru untuk gue ya. Gue cerita dari perspektif orang yang baru naik gunung, mewakili orang yang nggak pernah naik gunung sama sekali. Terus
Jadi dia ngeliat dibongkar ada apa aja makanannya, ada berapa batang, ada berapa batang coki-coki. Jadi coki-coki dihitung pun berapa batangnya. Mie instan beli berapa banyak, dilihat, dicatat. Gue agak bingung sih kenapa nggak difoto, cetat gitu. Kalau difoto kan jelas barangnya ini. Bukan dicatat gitu. Dicatat kan bisa miss ya, walaupun dilakuinnya bareng-bareng sama Fitra. Udah selesai baru dimasukin. Itu jadi tujuannya adalah ketika kita balik, sampahnya itu dijembrengin lagi dan dipastikan apakah jumlahnya sesuai. Menarik sekali sebenarnya. Ini untuk memastikan tidak terjadi orang-orang nyampah di gunung. Karena siapapun yang ternyata nggak match jumlah jajanan yang dia bawa dengan jumlah sampah yang dia bawa pulang akan kena hukuman. Walaupun gue juga nggak tahu hukumannya apa. Tapi menarik lah bahwa mereka catat. Udah tuh, terus sore kita berangkat. Gue lupa jam berapa ya. Apa jam 2 apa jam 3. Mulailah perjalanan gue naik gunung. Untuk kali pertama. Nggak ada bayangan apa yang akan terjadi. Nggak ada bayangan apa yang akan gue lakukan. Gue hanya tahu inilah kali pertama gue naik gunung. Dan gue hanya tahu bahwa inilah kesempatan terbaik untuk gue menghilangkan Panji si penakut. Yang sering takut hantu dan takut imajinasinya sendiri sih tepatnya. Gue udah deskripsiin sama si Zawin permasalahan gue tuh apa. Nah, itu kalau kena cahaya bulan atau lu nggak sengaja kena headlamp lu, itu warnanya akan kontras banget sama vegetasi sebelahnya. Begitu. Jadi itu tuh kerasa kayak ada kuntilanak nih gitu. Jadi kita takut tuh. Nah, biasanya orang dari sini juga kayak kuntilanak, kayak pocong sih. Nah, oke, ini sore kan? Bayangin malam. Gitu. Nah, makanya kalau gue bilang ada sesuatu langsung bilang ke gue, kita langsung samperin dan kita lihat. Begitu. Karena kami ngobrol panjang tuh dari perjalanan naik mobil dari Bandara Surabaya ke base camp. Itu kami ngobrol panjang soal dasar dari ketakutan gue. Yang dia akan coba untuk atasi ketika kami ke Gunung Kawi. Nah, dalam perjalanan, gue bisa bilang ya, perjalanannya itu dibagi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah masalah ketakutan gue. Kelompok kedua atau bagian kedua adalah masalah penaklukan Gunung Kawi. Dan penanda di tengahnya adalah pos 2 ketika kami akhirnya camping. Gue berangkat, belum apa-apa, ya kan awalnya kan kayak ngeliatin apa segala macem, pemandangan masih oke. Bagian pertama tuh dari berangkat sampai pos 2 itu memang bukan pendakian berat, memang nanjak tapi nggak ekstrim lah. Dari pos 2 ke pos 3 ke pos 4 sampai puncak itu sampai pos 5 sampai puncak. Pos 2, pos 3, 4 berdekatan, pos 5 terus puncak ya bener. Ada pos 5 nggak ya? Lupa gue. Tapi pokoknya dari pos 2 ke atas tuh bener-bener pendakian yang ekstrim, nanti gue ceritain. Makanya di bagian kedua tuh lebih ke penaklukan gunung, di bagian pertama tuh lebih ke penaklukan ketakutan. Ketika udah mulai maghrib, gua ketemu sebuah objek yang sangat gue takuti seumur gue hidup. Dari gue kecil SD gue takut sekali sama objek ini. Objeknya apa? Nanti gue ceritain aja deh. Karena rencana gue sih bakal gue ceritain di Stand Up Fest. Nanti ketika video di Zawin muncul juga mungkin akan terungkap ya, gue akan cerita juga. Tapi ya gitu, rencananya gue akan cerita lebih utuhnya tuh di Stand Up Fest. Karena gue akan stand up di hari ketiga dan gue sempat ngetes kemarin waktu gue di Jogja. Dan ternyata pecah, banyak banget yang suka. Cuman gue sejujurnya masih nggak tahu apakah joke-nya masih akan relevan pas Stand Up Fest. Nanti kita lihat lah. Pokoknya gue punya set itu dan soal apa yang gue takuti, kenapa gue takut itu nanti gue ceritain di stand up-nya. Tapi gue ketemu dan gue takut banget. Takut banget tuh sampai bener-bener nangis. Sampai Zawin matiin kamera. Dia kaget ngeliat respon gue. Dia bilang, gue gak pernah ngeliat orang setakut itu terhadap sebuah objek. Dan cara Zawin kemudian membantu gue untuk mengatasi ketakutan tuh menarik sekali. Dia mencoba untuk menjelaskan semuanya. Intinya gini, kalau
lu takut sama sesuatu, besar kemungkinan adalah karena lu tidak tahu banyak tentang sesuatu tersebut. Jadi kayak kita cenderung takut sama apa yang tidak kita pahami gitu kurang lebihnya. Nah jadi Zawin tuh usahanya untuk menjelaskan semuanya. Ketika masih terang, dia ngomong terus. Lihat ini nggak, coba ini, dia jelasin. Termasuk ada satu momen di mana dia jelasin, jadi dia ngeliat pohonnya itu kayak kepotong gitu. Nah bagian yang kepotong kan jadi kelihatan lebih terang ya, misalkan potongnya kan coklat tua. Pas kepotong, pohonnya coklat tua, pas kepotong kan bagian kepotongnya itu coklat yang muda banget hampir putih. Dia bilang itu kalau malam-malam, karena headlamp lu, itu kontras banget warnanya. Ada kok video dia ngejelasin itu. Nah bukan cuma soal itu, dia ngejelasin banyak hal. Dia jelasin ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu. Pulang capek, terus turun nggak lihat karena ini kan terlihat seperti jalur utamanya ke sini. Iya. Turun beda base camp PR lagi. Masa ke sini. Nggak kesetan mas, nggak kesetan, cuma turun beda base camp aja mas. Ini bunyi apa, itu dia jelasin semuanya. Bahkan ketika udah mulai gelap dan kami udah mesti pakai headlamp, dia bilang ketika lagi jalan lihat sekitar, lu lagi jalan lihat sekitar, lihat. Pastiin lu ngerti apa yang lu lihat, baru kemudian lu jalan. Jangan nunduk dan fokus pada jalan saja sambil takut sama bunyi kanan kiri. Jangan lihat, jangan nengok. Ada bunyi apa itu? Jangan kayak gitu kata dia. Berhenti aja terus ngelihat. Memang sekilas kayak kantor intuitif ya. Kalau lu takut sama apa yang di sekitar lu, kenapa lu lihat gitu kan? Tapi penjelasannya adalah karena kalau lu lihat jadi nggak takut gitu. Jadi emang ada momen di mana lu mesti mengatasi ketakutan lu. Tapi spesifik di gua udah dipersenjatai dengan ketika siang hari itu tuh apa. Jadi waktu gua nengok tuh malam hari tuh gua tahu, oh begitu. Itu waktu siang tuh itu tuh, oh itu ya bentuknya ketika malam. Kebayang nggak maksud gue? Bahkan semua bebunyian hutan itu yang kalau gua nggak dijelasin sebelumnya, mungkin gue akan takut. Tapi karena Zawin udah jelasin ini bunyi itu, ini bunyi itu. Pas itu muncul di malam hari, jadi nggak takut. Pelan-pelan ya, walaupun ada takutnya juga. Nah, gue lupa sih sebenarnya berapa jam yang kita lewatkan ketika malam hari. Tapi, gue nggak pernah sih mengalami ketakutan sepadat itu. Jadi, ketakutan yang gue rasa itu padat dan lama gitu. Orang kan kalau takut sesuatu, takut terus selesai gitu. Atau nonton film, takut terus 2 jam selesai gitu. Ini ketakutan yang gue alamin tuh lama sekali dan padat sekali. Objek yang gue temui itu gue temui berkali-kali. Tapi itu penjelasannya apa? Ya nggak ada penjelasan, itu setan lah jelas. Enggak. Kita tuh kalau takut tuh jangan setengah-setengah. Gak usah sok-sok logis kalau percaya setan. Gitu. Jadi gini loh, kita tuh harus pilihnya tuh totalitas. Totalitas logis atau aduh jangan dilanjutin. Gue gak yakin itu hantu sih. Ini beda kan? Gue percaya sama jin, tapi gue gak yakin itu hantu sih. Kenapa ya? Lu gak bilang, gue gak yakin itu bukan hantu karena lu jalan sama gue. Coba lu jalan sama penakut juga. Iya sih, masuk akal. Gak berhenti-berhenti lagi? Nah. Apa penjelasannya? Nah, kayaknya harus gini mas. Apa tuh? Kunti diam. Kunti kamu diam. Lempar nih. Kunti lempar nih. Win. Lempar nih. Oh. Diam kamu Kunti. Kamu udah bilang diam, kenapa nggak diam? Dan gemeter berkali-kali, berhenti berkali-kali, nangis berkali-kali. Ada masanya bahkan gue nggak berani ngomong kuntilanak. Ngomong kuntilanak aja nggak berani. Ada yang berani? Oh ada. Tuh kan, Zawin, denger gak lu kata mereka apa? Lu tanya berani atau nggak berani, terus lu suruh manggil itu. Itu apa? Manggil itu apa? Itu yang tadi lu bilang. Apa itu yang tadi gue bilang? Ya gitulah. Apa? Yang jelas dong, biar gue paham. Apa? Datang gitu kan. Apa datang? Ya itu. Apa itu apa yang jelas, biar gue bisa paham maksudnya apa? Apa? Tadi gue ngomong apa? Terus dia bilang kan. Tadi gue ngomong apa dulu? Dia bilang apa? Poinnya bukan itu, poinnya adalah dia bilang berani tapi nggak nantang. Enggak, tadi gue ngomong apa emang? Poin gue adalah lu nantang.
Ngomong apa? Gua ngomong apa? Udah cukup segitu aja. Karena sebelum naik gunung semua orang termasuk yang logis-logis untuk bilang sama gue, jangan sompral, jangan sompral, jangan sompral. Kalau dia mau sompral dia aja yang sompral, jangan lu. Termasuk orang-orang yang gue asumsikan orang yang logis itu ngomong kayak begitu. Terus gue lewatin itu terus aja dan lama-lama harus gue akuin metodenya Zawin itu bekerja dengan baik. Karena dia menghilangkan alasan untuk takut. Semua alasan-alasan yang harusnya bikin gue takut udah dia jelasin sehingga alasan-alasan itu hilang. Wah itu putih-putih tuh pasti itu pocong gitu. Udah gak mungkin lagi karena gue udah ngeliat yang dituduh sebagai pocong itu siangnya kayak apa bentuknya. Dia udah nunjuk tuh. Ingat, coba lu bayangin itu deh. Itu kalau malam bisa lu sangka pocong. Coba yang kayak gitu. Kalau malam bisa lu sangka tuyul tuh. Itu semua tuh gue lihat semuanya. Gue naik dan sepanjang perjalanan Zawin Allahu Akbar sompralnya tuh bukan main. Sompralnya tuh lucu harus gue akuin. Gue sering kali lagi dia sompral gue ketawa sendiri. Dia bilang, lah kenapa lu takut? Kenapa lu ketawa? Bukannya lu takut kata gue. Habis lucu. Dan lama-lama ketakutan itu luntur. Zawin menjelaskan karena ketakutan itu menular, tapi keberanian juga menular. Fix sih. Kalau setiap pos bentuknya kayak gini, nggak seperti yang gue sangka sih. Kecuali. Tiba-tiba ada yang. Kenapa tuh? Ini kuntilanak. Nah, Fitrah dan Zawin yang berperilaku biasa-biasa saja, happy-happy saja, ketawa-ketawa saja, membuat gue lama-lama merasa, kok kenapa jadi gue yang aneh ya? Perasaan di lingkungan yang lain, gue yang normal loh. Takut di Gunung Kawi itu normal loh. Tapi dalam konteks grup ini kenapa jadi kayak gue yang aneh? Jadi lama-lama istilahnya ketepaan mereka gitu. Sehingga keraguannya luntur, ketakutannya luntur, bahkan ada masanya tanpa sadar, gue berdiri paling depan. Padahal dari berangkat sampai dengan momen itu, gue nggak berani paling belakang, nggak berani paling depan. Karena takut paling depan gue duluan yang ketemu setan. Kalau gue paling belakang, takut gue diculik setan. Jadi gue pengen di tengah-tengah. Ada masanya, gue jalan paling depan justru. Gue paling depan, mereka mendiamkan gue untuk jalan duluan. Gue diem, gue tengok. Kalau belum yakin, gue tengok. Nggak ada apa-apa, gue jalan lagi. Terus aja kayak gitu. Cuman di stop karena waktu itu gue hampir membuat kami nyasar. Karena memang agak-agak nggak jelas sih rutenya. Terus akhirnya kami berhenti di pos 1. Sebelum ke pos 1, gue juga masih ketakutan karena gue dengar suara yang aneh banget menurut gue. Suaranya tuh bener-bener nggak lazim. Gue dengar bunyi suara kayak ada orang nyeret mayat. Di pikiran gue tuh kayak gitu. Karena suara itu tuh referensi di otak gue tuh cuman itu. Ketika gue dengar bunyi itu kayak ada orang lagi zeret gitu loh. Kayak ada gak tahu ada penghuni yang gendruwo yang nyeret makhluk apa gitu, gue nggak ngerti dah. Terus gue itu bunyi apa tuh? Terus Zawin ngomong, itu air, kata gue. Zawin, gue tahu kali air bunyinya kayak apa. Itu air itu Mas Panji. Itu bukan air. Makin lama makin dekat, suaranya makin keras. Gue makin khawatir. Disorot sama headlampnya Zawin, ternyata air. Bener yang dibilang sama Mas Panji itu kan nggak kebayang sih. Nah, sesuatu yang nggak kebayang kan ternyata lu banyak kan. Ini lu ketemu satu lah gitu. Soalnya tadi waktu dibilang air, nggak kayak air aja. Ya, jadi kan ada banyak hal yang kita tuh nggak tahu itu apa. Ya kalau gue sih karena udah terbiasa denger kayak gini, gue tahu ini suara air di Panalon. Karena kalau awal-awal kan gue juga ya takut lah. Kita pertama kali di mana ya? Suara kayak gini. Di sini ya? Di gunung ini juga. Oh. Tapi biasa di Merbabu juga ada yang begini. Gitu. Fuck banget sih bunyinya. Serem. Fuck banget ya. Keceprok. Nah, sekarang kita definisiin serem itu apa? Serem itu kan sesuatu yang kita imajinasikan dulu sebelumnya adalah serem gitu. Itu kan kalau udah lihat dan terbiasa udah nggak serem lagi suaranya. Iya sih. Karena udah terbiasa aja. Ini udah pos 1. Kenapa? Karena ini apa? Tadi lu mikirnya ini. Tuh kan, imajinasi lu itu nyangkut sama referensi lu.
Lu denger ini, referensi lu ini, yang terimajinasi ini. Kalau referensi lu lebih luas, dan lu tahu bunyi-bunyi hutan, kayak yang tadi dia jelasin, walaupun dia nggak ngejelasin soal bunyi air, karena kan nggak ada referensinya sebelum kami ketemu. Lu nggak akan takut kalau lu tahu sekarang aja, lu denger itu lagi kan, misalnya di beberapa perjalanan ke depan ketika lu denger itu, lu nggak ngerasa itu genderuwo lagi nyeret mayat. Lu tahu bahwa itu kayaknya air dari pipa deh. Gitu loh, dan itu semakin membuat gue, oke, jadi makin masuk akal gitu. Terus akhirnya di pos 1 itu kami duduk dan makan, itu makan yang enak sekali. Gue lama-lama memahami kenikmatan dari perjalanan itu karena walaupun memang malam hari itu nggak bisa dinikmati pemandangannya, tapi tahu nggak yang bisa dinikmati? Hadiahnya. Hadiahnya itu dalam arti kata imbalan atas kerja keras dan perjalanan capek lu tuh, lu bisa duduk dan nasi bungkus yang sangat sederhana itu terasa sangat-sangat enak, harus gue akuin. Makan aja, makan, enak banget di situ. Selesai makan, terus kami ngelanjut lagi ke pos 2. Perjalanannya cukup mendaki dan cukup jauh. Tapi dari pos 1 ke pos 2, ketakutan gue mulai terkikis. Sampai akhirnya ketika kami nyampe ke pos 2, ada sesuatu yang paling aneh dan paling sompral yang kami lakukan dalam perjalanan tersebut, yang dilakukan di pos 2. Jadi waktu kami nyampe pos 2, kami memutuskan untuk istirahat dan tidur di situ. Kami buka tenda dan itu pertama kalinya gue ngebangun tenda bersama dengan Zawin dan Fitrah. Habis itu kami ngopi. Ya ampun, kopinya kopi saset padahal, tapi enak banget. Gue bingung dah. Duduk-duduk di situ ngobrol, makan mie. Gue ngerti kenapa orang naik gunung. I really do. I really understand. Katanya Zawin, orang setelah naik gunung untuk pertama kali, pilihannya adalah nggak mau naik gunung sama sekali, atau jadi nggak sabar untuk naik gunung lagi. Nah, gue kayaknya lebih ke yang kedua. Gue pengen naik gunung lagi. Walaupun ntar ya, capek soalnya. Tapi gue mengerti. Dengan companion yang tepat, naik gunung memang menyenangkan. Dan Zawin beserta Fitrah itu adalah companion yang menyenangkan. Tidak hilang sih topik pembicaraan ketika lu bersama dengan Zawin. Terutama Zawin sendiri juga dalam perjalanan banyak bertanya sama gue. Kami ngobrol banyak soal Comika, soal bisnis stand up comedy, soal pemasaran stand up comedy. Gue nggak menangkap dalam bentuk video, tapi gue cukup senang bahwa gue bisa ngasih manfaat untuk Zawin juga. Karena Zawin nanya banyak hal tentang promo gue, kenapa gue promo seperti ini, apa prinsip-prinsip gue dalam promosi. Dia nanya masukan gue untuk spesialnya dia, untuk spesialnya dia tahun ini, untuk spesialnya dia selanjutnya. Benar-benar obrolan yang menyenangkan sekali, ditemani sama kopi dan mie. Dan setelah kami melakukan sesuatu yang sompral tersebut, setelah itu gue lebih ke fuck it lah. Gue berpikir, kalau memang hal-hal buruk bisa terjadi, hal-hal buruk harusnya sudah terjadi. Karena semua skenario kesompralan film horor itu tuh udah terjadi. Semua skenario penampakan yang terjadi karena kesompralan itu harusnya juga terjadi. Ada begitu banyak momen di mana harusnya setan muncul, kuntilanak muncul, genderuwo muncul, segala macam muncul, tapi mereka tidak muncul. Nah, pada titik itu, gue udah yang, oke, fuck it lah. Gue bisa bilang, walaupun gue gak bisa bilang 100% gue sudah jadi pemberani, tapi gue bisa bilang Panji penakut yang waktu itu sudah tidak ada. Atau mungkin sudah tidak sebegitunya. Bisa jadi itu karena hype situasi ya, hype lingkungan, karena berani, semuanya gue ikut berani, bisa jadi. Bisa jadi ketika gue gak sama Zawin dan gak sama Fitrah,
Mungkin gue masih takut. Ketika naik gunung masih takut, atau ketika nonton horor masih takut. Nonton horor sih pasti masih takut lah, karena kan film itu kan didesain untuk bikin kita takut. Tapi udah nggak bikin gue parno lagi. Kebayang nggak? Setelah malam tersebut, ketakutan udah bukan jadi topik pembicaraan lagi. Karena bahkan sekitar jam 3 atau setengah 4 pagi, gue kebangun kebelet kencing. Dan gue keluar tenda sendirian. Terus gue kencing. Udah aja, cuman modal headlamp. Kencing, selesai kencing. Gue sempat berhenti, ngelihat ke arah gue kencing. Gue nengok, ngelihat ke arah sekitarnya. Terus gue tiba-tiba merasa, kok gue gak takut ya? Terus gue masuk, terus tidur. Besoknya, jam 6, apa jam setengah 7, gue kebangun lagi. Karena ada entah rombongan dari mana teriak Zawin di luar tenda kami. Nggak jelas banget. Setelah rombongan itu cabut, gue keluar untuk kencing. Terus kayaknya Zawin sama Fitra bangun sekitar jam 9 apa jam 10 gitu, gue lupa. Terus jam 9 kalau nggak salah. Terus ngopi lagi. Terus Fitra bilang, saya kebangun Mas Panji tengah malam kencing ya. Gue bilang iya sekitar jam 3 setengah 4. Terus Zawin bilang, Mas Panji keluar kencing sendiri? Iya. Luar biasa. Terus kata gue, lah emang kenapa? Mas Panji, saya aja kalau kencing minta ditemenin. Kata gue, yang bener lu. Kenapa? Jadi Zawin sama Fitra kaget sendiri dengan hasil dari terapi ketakutan mereka. Kan gue klien hitungannya ya. Mereka kaget sendiri sama kliennya karena mereka di awal bilang gak pernah ketemu klien separah gue. Terus tiba-tiba dalam beberapa jam si klien ini bisa kencing sendiri di saat menurut mereka, Mas wajar-wajar aja. Kami ini kalau kencing tuh ngebangunin orang. Terus kata gue, gak tahu ya. Gue kebelet kencing kata gue. Jadi gue keluar aja. Sampai situ gue semakin percaya diri sih sama semua hal-hal berbau hantu ini. Terutama karena tadinya salah satu alasan kenapa gue takut sekali adalah karena gue bukannya percaya hantu. Dalam Islam tuh ada jin. Gue percaya sama jin. Gue khawatir ditakut-takutin sama jin. Lalu Zawin sendiri yang bilang, Mas Panji khatam gak sih Al-Quran? Enggak. Nah ini saya sama Fitrah nih. Fitrah namanya apa sih guys? Yang kalau dia hafal Quran ada istilahnya tuh. Ini mereka berdua, apalagi anak santri ya, mereka tuh berdua tuh khatam. Mereka tuh tahu. Dia bilang tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa dimensinya jin itu bisa masuk nerabas ke dimensi kita. Nggak ada. Jadi dari situ aja, kalau emang lu percaya jin, itu tuh salah gitu. Masa lu gak percaya sama Al-Quran? Nah, gua memang bukan orang yang rajin sholat, tapi kan gua kan sedang berniat untuk kembali ke jalan yang lurus nih. Pada momen itu, gua yang juga, gue tuh bukan tipikal orang yang suka melakukan pembenarannya terhadap ayatnya, kayak misalkan, nggak boleh kok makan babi karena kan sebenarnya gini-gini, minum alkohol nggak dosa, tahu kalau misalkan nggak mabok karena gini-gini. Gue nggak kayak gitu. Kalau Al-Quran bilang nggak boleh minum khamar, nggak boleh minum khamar. Kalaupun gue minum khamar, nggak ada pembenaran, itu pasti dosa. Ngerti nggak maksud gue? Nah gue tuh posisinya kayak gitu. Sehingga ketika memang mereka berdua bilang nggak ada satupun ayat yang bilang jin itu bisa nepak ke dunia kita, gue jadi kehilangan alasan untuk takut. Ini terlepas dari apa yang lu percaya ya. Ini mah gue apa yang sekarang gue percaya dan apa yang gue dapatkan dari Zawin dan Fitrah aja. Udah, sehingga setelah itu perjalanan jadi lebih baik. Gue jadi lebih bisa sebut-sebut kuntilanak, bisa ngomong, bisa bercanda. Jadi lebih berani, dan harus gue akuin, gue berusaha bahwa ketakutan itu mengukung sekali. Benar-benar mengukung sekali. Anyway. Siang perjalanan dilanjutkan, maksudnya pagi perjalanan dilanjutkan, dan kita kan nggak buru-buru ya. Oh, Zawin sempat nanya, Mas Panji mau lanjut sampai puncak nggak? Terus kata gue, mau lah Win, tanggung Win, lakuin do this for me, kata gue. Karena Zawin sama Fitra terakhir kali ke Gunung Kawi, mereka nggak nyampe puncak ternyata. Mereka nggak nyampe summit, mereka nyampe pos 2, habis itu mereka turun. Karena kan tujuannya bukan untuk menaklukkan Gunung Kawi, tapi lebih kepada untuk ekspedisi hantu-hantuan lah kalau gue nggak salah ada di YouTube Zawin. Jadi nggak perlu sebenarnya. Tapi gue bilang, Win ini kali pertama nih gue naik gunung,
bantu gue sampai puncak. Akhirnya ditemenin. Dari pos 2 ke pos 3 relatif dekat, dari pos 3 ke pos 4 relatif dekat. Tapi pendakiannya ampun dah. Gila sih. Gue nggak pernah jadi bagian dari sesuatu yang mendekati pendakian Gunung Kawi. Dan Gunung Kawi kan nggak tinggi-tinggi banget ya, dia 2000 berapa? 2000-an lah. Gunung-gunung lain kan 3000 gitu ya. Nggak tinggi. Walaupun juga bukan gunung cetek gitu. Orang nggak ada yang naik gunung pertama kali ke Gunung Kawi lebih kepada karena pemandangannya nggak bagus saja. Tapi bagaimanapun Gunung Kawi itu gunung yang sulit sekali untuk ditaklukkan. Dan yang bikin gue happy tau nggak apa? Walaupun gue ngerasa berat, Zawin sama Fitra itu berkali-kali bilang, gila juga nih fisiknya Mas Panji nih. Karena emang berat, tapi nggak capek gue. Heart rate gue nggak spike. Bahkan gue menyadari sekali, Garmin, kan gue merhatiin Garmin gue kan. Di Garmin gue, itu informasinya tuh gue masih di aerobik. Justru bagus buat gue, karena gue pengen ngebakar lemak kan. Walaupun ujung-ujungnya gue makan banyak juga sih. Tapi kegiatan aerobik yang gue butuhkan tuh kedapatan dengan naik gunung. Jadi gue nggak, heart rate-nya nggak tinggi-tinggi banget, lebih tinggi kalau gue lari. Sambil kami mendaki tuh, Zawin tuh bertanya berulang-ulang, Mas Panji tuh biasanya lari berapa kilo sih? Berapa kali per minggu? Berapa pace-nya? Kuat banget fisiknya gitu. Terus gue menyadari bahwa walaupun memang pendakian itu susah, tapi gue happy sih. Berjuang naik, belok kanan atau kiri, menyerah turun. Filosofi sekali kan? Apa maksudnya? Belok kanan kiri mau kemana? Jangan zigzag biar lebih ringan pendakian. Mungkin ya maksudnya. Jadi kalau untuk yang terjal, zigzag itu bikin lebih mudah. Kalau ada orang yang harafiah terus dia benar-benar ke sana? Mudah. Yahuhuhuy. Kayak Goofy jatuh. Gue happy sekali. Gue happy melakukannya. Termasuk ketika mendakinya harus sudah mulai pakai webbing gitu, pakai tali dan segala macam. Beratnya bukan main sih. Jari-jari gue, kaki gue sakit dan pegel dalam pendakian. Termasuk ketika kami akhirnya nyampe ke pos berapa tuh ya? Kayaknya nggak ada pos 5 ya, gue lupa deh. Tapi intinya sebelum mencapai ke puncak, itu ada tanjakan namanya tanjakan Istighfar. Karena memang pas datanya udah, astagfirullah nggak kelar-kelar. Pas ndaki itu yang, ini tanjakan Istighfar bukan sih? Bukan kayaknya. Kayaknya iya deh kata gue sama Zawin. Soalnya ini parah banget sih. Kalau ini bukan tanjakan Istighfar, gue nggak kebayang sih tanjakan Istighfar kayak apa. Pas hari ketemu tanjakan Istighfar, astagfirullahaladzim parah banget sih tanjakan buset dah. Akhirnya. Yang tadi aja udah PR banget nih, sekarang tanjakan Istighfar. Bentar mas, ini. Das. No, we should talk in English. Oh, I'm sorry. Finally. I'm sorry. Talk in English. Zawin wants us to speak in English. Ya, finally. Berat banget sih memang. Dan setelah ngelewatin tanjakan Istighfar pun masih jalan lagi, mendaki lagi. Cuman akhirnya sampai juga ke puncak. Perjalanan paling membuka cakrawala kehidupan. Gokil. Ini gokil. Bukan cuman gue pertama kali naik gunung, gue juga dibantu mengalahkan ketakutan gue. Plus yang juga membahagiakan, menurut Zawin sama Fitra, gue relatif oke fisiknya untuk bapak-bapak, betul? Sangat. Bukan relatif, oke banget. Oke banget, lumayan lah. Baru naik gunung gimana ngewek, coba lu bayangin. Keren. Terus apa lagi yang bikin gue bahagia? Ya gue bahagia karena di umur 45 gue masih bisa melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Dan sampai puncak gue sadar bahwa nggak mungkin nih sih kayaknya, ini menurut keyakinan gue, kayaknya nggak mungkin deh orang naik gunung dengan tujuan
ingin mencapai puncak. Karena di puncak nggak ada apa-apa. Kalau lu naiki gunung dengan tujuan utama lu adalah menuju puncak, lu akan patah hati dan merasa ini semua sia-sia karena lu di puncak paling cuma berapa? 15 menit, 30 menit mungkin kali ya. Nggak tahu deh di gunung-gunung lain, tapi maksud gue lebih lama perjalanan naik dan perjalanan turunan daripada perjalanan di atas kan, gitu. Itu poin gue gitu. You spend most of the trip on the way and on the way back. Sehingga kalau misalkan tujuan lu naik gunung adalah untuk mencapai puncak, lu akan kecewa karena itu cuma 15-20% dari perjalanan lu. Kalau lu tidak menikmati naik dan menikmati turunnya, maka itu bukan perjalanan yang menyenangkan. Gue sadar bahwa orang tuh naik dan turun gunung tuh karena senang naik dan senang turun gunung. Kayak gue ternyata senang naiknya. Coba lihat foto-foto video gue deh. Gak kayak orang kecapean. Lihat ya, gak ada pucet-pucetnya. Gue senyum, gue siul sambil naik gitu. Saking happy-nya. Nyanyi. Sampai atas, gue lihat, oh ini yang namanya puncak gunung. Pas gue nengok ke sana, hah itu gunung apa? Kok kayak lebih tinggi lagi? Oh iya itu gunung apa gitu, 3.000 kaki. Tapi gue ngerti sih. Gue menikmati naik gunung karena menikmati pendakiannya. Gue senang mendakinya. Dan it turns out it's exactly like my career. Karena gue gak suka turunnya. Turun dari Gunung Kawi, gue gak suka. Gue capek banget. Gue gak berkeringet. Aduh gimana cara jelasin ini, kayak gak mungkin. Gue berkeringet, tapi berkeringet yang, tau gak sih berkeringet yang kalau lu diam baru nges gitu. Pas lu diam baru nges gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu kan, tapi pas lu naik tuh enggak. Nah pas gue turun, basah kuyup gue. Basah kuyup. Karena padahal sama beratnya ya. Kalau ketika lu naik gunung, lu kan ditarik turun sama gravitasi kan. Berat lo itu. Dengan berat badan gua dan daya gravitasi, berat untuk naik. Ketika turun, berat badan gua kan sama ya. Ditarik sama daya gravitasi yang sama. Tapi gua ngerasa pas turun tuh berat sekali. Berat sekali. Karena gue mesti ngerem. Kalau gue nggak ngerem, kegelinding gue itu. Apalagi Zawin sama Fitra bilang kebanyakan kecelakaan naik gunung terjadi pas turun. Karena lu udah capek, lu ngantuk, lu lapar, mulai halu, mulai capeknya bikin parno dan segala macamnya, lari, kabur, kesangkut. Karena banyak banget akar-akar yang melintang, terus gitu ada kayak pohon-pohon yang begini, tajam. Gue bisa ngebayangin sih kecelakaan terjadi kayak apa gitu di situ. Pas turun, paha gue nahan, dengkul gue nahan, betis gue nahan, pergelangan kaki gue nahan. Dari puncak Gunung Kawi ke pos 2 tempat kami tenda, itu kami lakukan secepat mungkin karena kami nyampe puncak Gunung Kawi itu kalau nggak salah jam 4:30 kayaknya. Terus kami jam 5 udah langsung turun. Iya, cuman sebentar doang. Pas turun, udah gelap. Gelap itu ya, kan gue cerita ya. Perjalanan dari base camp ke pos 2 itu kan maghrib ketemu gelap. Dan waktu itu nggak terlalu berat medannya. Dari pos 2 ke puncak itu dilakukan terang. Dan medannya berat sekali. Nah lu bayangin sekarang kami turunnya gelap di saat medannya berat. Wah itu PR gila sih. PR gila. Ketika turun udah jatuh, kepleset segala macem. Wah gila dah tuh. Udah hancur lah baju semuanya, sebadan-badan hancur. Gue kehilangan banyak hal. Shawl gue ini udah jadi korban nih. Shawl apa namanya? Bandana mensrea. Ini kan bandana mensrea. Masih mensrea. Ini dia. Bandana mensrea ini kan gue taruh di belakang untuk ngelap-ngelap, untuk ngelap keringat. Untuk di tangan ketika mesti narik webbing karena sakit banget. Nah lembut tanganku.
Itu hilang, gitulah. Lap kacamata gue jatuh nggak tahu di mana. Pas akhirnya turun ke pos 2, capek banget. Dan ternyata di depan tenda kami ada segerombolan pemuda bilang, Bang Zawin boleh foto nggak? Zawin bilang, ngerti capek nggak? Ngerti orang capek nggak? Terus mereka karena gagal ke Zawin minta ke gue, Bang Panji foto Bang Panji. Gue bilang, ampun guys, ampun, sumpah gue capek banget, sumpah. Sudah akhirnya gue langsung ke tenda, langsung istirahat. Di situ terus kami makan lagi kalau nggak salah. Makan lagi, istirahat sebentar. Terus bungkus-bungkus tenda. Masukin sampah, masukin lagi barang ke carrier. By the way, dari pos 2 ke atas nggak pakai carrier ya, barang-barang ditinggal di tenda. Aman aja ternyata, karena ada gunung-gunung yang suka ada pencurian, ini bukan gunung tersebut kata mereka. Pas balik barang-barang lengkap, aman segala macam, istirahat bentar, bungkus, makan, minum kopi, bungkus, terus kami turun lagi. Sebelum kami turun hujan, nah itu dia gue ingat sekarang. Ketika kami lagi bikin mie, ini kali ini yang masak mie, chef apa sih ya? Chef Cahyo kalau nggak salah ya. Si Zawin bikin mie dan enak banget mie-nya. Kuahnya itu pakai susu lah, pakai keju, enak banget lah. Terus hujan, sehingga kami nggak bisa langsung turun kan. Jadi kami nunggu hujannya selesai. Pas hujannya selesai, baru kami bungkus, terus kami turun. Nah lu mesti bayangin, turunnya memang tidak seberat dari pos 2 sampai puncak. Tapi tetap PR, tetap tanah, tetap licin, itu jatuh-jatuhan sih. Jatuh-jatuhan. Dan gue dikit-dikit minta stop, minta istirahat. Karena gue pengen minum, pengen ngelap kacamata. Terus pengen duduk dulu istirahat. PR banget sih. Sakit banget. Telapak kaki gue sakit. Akhirnya setelah entah berapa jam, gue gak tahu. Kayaknya Zawin sama Fitra yang inget total berapa jam. Akhirnya kami nyampe juga ke titik dimana gue nangis pertama kali ngeliat objek yang gue takutin. Terus di situ Zawin minta gue untuk berhenti dan meminta gue untuk ngecek apakah gue masih takut, dan ternyata udah enggak. Udah deh. It's kind of poetic in a way. Gue mulai dengan nangis ngeliat itu dan gak mau gerak, dan turun udah tidak merasakan apa-apa. Bahkan gue bilang sama Zawin, ada perasaan yang aneh di dalam hati gue, kayak kehilangan teman gitu, karena takut terhadap objek ini tuh udah jadi bagian dari identitas gue. Dari gue kecil gue takut sama objek ini. Ketika gue udah gak takut sama objek itu tuh kayak, tau gak, a part of you is gone. Which is weird because it's good, because you used to be scared about it. Tapi ya aneh aja. Terus setelah itu Zawin bilang bahwa gue udah berhasil mengalahkan ketakutan gue. Nggak tahu apakah ini sustainable atau tidak. Harusnya sih sustainable kata dia. Karena memang dia membantu gue untuk tenang berkali-kali sih. Berkali-kali dia bikin gue tenang. Bahkan di tempat-tempat pesugihan gitu loh. Sepanjang perjalanan tuh ketemu tempat pesugihan malam-malam, dites lagi. Si Zawin tuh setiap kali gue ketemu objek yang bikin gue takut tuh, dia sengaja untuk bertahan lama di situ. Pembiasaan gitu. Dan gue rasa itu salah satu yang bikin gue bisa mengatasi ketakutan gue. Setelah ngelewatin objek tersebut, terus kami turun, sakitnya bukan main, ya Allah nggak nyampe-nyampe, ini nggak nyampe-nyampe. Akhirnya jam 1 pagi, nyampe juga kami di base camp. Dan semakin dekat ke base camp, semakin kami berpapasan dengan begitu banyak rombongan. Kami bingung, kenapa ramai banget ya. Ternyata libur memang. Tanggal 1 Mei kalau nggak salah pas kami turun itu ya. Kan tanggal 28 dijemput, tanggal 29 naik, tanggal 30. Ya benar. Ketika kami turun itu kan jam 1, besoknya tuh May Day. Makanya banyak orang kerja, ada yang cuman berdua bajunya kayak baju mau lari, mungkin trail running kali ya. Ada yang kayaknya mau camping, tapi banyak banget lah. Kami nyampe jam 1, capeknya bukan main. Dan buka-buka
Sampahnya di store lagi, mereka cek dan segala macamnya. Itu di base camp penuh banget orang, penuh banget. Terus gue langsung ganti baju karena baju gue basah. Dan gue baru sadar gue ternyata gak bawa celana ganti. Gue bawa celana dalam ganti, gue gak bawa celana ganti. Padahal celana gue udah hancur lebur itu. Celana kargo gue hancur lebur. Satu-satunya celana yang gue punya adalah celana jas hujan. Lu tau gak tipisnya kayak apa? Dan lengketnya kayak apa? Kayak gitu. Langsung ke kulit itu. Tapi habis itu gue langsung ganti baju. Dan itulah pengalaman kali pertama gue naik gunung. Gue gak bisa melakukannya tanpa Zawin sama Fitra. Pertama, Zawin kurang lebihnya adalah pemimpin ekspedisinya kan. Tapi Zawin juga yang punya metode untuk membantu gue mengatasi ketakutan gue. Zawin juga merupakan companion yang sangat menyenangkan. Porsi ngobrol dan bercandanya tuh pas banget sama dengan Zawin itu. Tapi perjalanan itu juga nggak akan jadi tanpa Fitra. Fitra itu menurut gue memang tulang punggung perjalanannya. Dia melakukan semuanya Fitra. Respect. Dari yang ngerekam kamera sampai hal-hal teknis semuanya Fitra. Dan seringkali Fitra juga ngegawangin Zawin. Dia yang bilang sebaiknya gini, sebaiknya jangan begini. Dan Zawinnya iya benar juga gitu. Hebat sih. Fitra gokil sih. Respect sih, respect. Fitra does everything and he did everything right. Pas banget sih gue naik dengan mereka berdua. Gue berterima kasih dengan mereka berdua yang kalau nggak mereka berdua sih gue nggak tahu deh kayak apa perjalanannya. Gue juga harus berterima kasih sama Hike and Run. Hike and Run itu waktu itu DM gue karena mau support perlengkapan lari. Yang mana akhirnya gue iya juga. Tapi gue bilang, dia bilang gini, Mas Panji pilih aja yang Mas Panji pengen di website. Dia kasih link ke website. Terus gue ngeliatnya ada perlengkapan hiking, boleh minta juga nggak? Boleh. Karena gue bilang gue mau naik sama Zawin. Yaudah tunjuk aja apa yang lo pengen. Akhirnya si baju dalam gue dari Hike and Run, headlamp gue dari Hike and Run, tongkat gue dari Hike and Run, jas hujan gue dari Hike and Run, kaos kaki gue 2 biji dari Hike and Run. Terus sebenarnya gue masih dapat ransel untuk lari dari Hike and Run, baju lari, celana lari dari Hike and Run. Gue dapat apa lagi dari Hike and Run nih? Gue lupa sih. Ada beberapa lah. Pokoknya gue sempet jambrengin gitu. Dan juga gue harus apresiasi sepatu Kin yang diberikan kepada gue. Jadi Zawin ngasih sepatu. Sepatu itu sepatu Kin. Ini Kin tuh gak mensponsorin gue. Zawin yang beliin untuk gue. Zawin bilang, Mas Panji ini sepatu bagus loh. Harganya 4 juta. Kata gue, hah? 4 juta? Air Jordan nih sepatu gitu. Karena kan gue tau aja cuma sepatu basket. Ternyata sepatu itu kalau gue gak pakai sepatu itu juga gue gak ngerti sih tuh. Gila kali gue jumbalitan kali itu sepatu keren gila. Sangat kuat, sturdy, tapi juga enteng. Canggih sih. Gue rasa kalau nggak pakai sepatu itu mungkin gue udah ankle kali. Udah cedera ankle. Yang mana kalau gue cedera ankle menuju naik ataupun menuju turun, lebih siksa lagi sih perjalanan. Sekali lagi gue nggak di-endorse sama Kin, tapi gue berterima kasih karena sepatu gue Kin. Gue perhatiin beberapa barang yang dipakai Zawin sama Fitra juga dari Hike and Run. Kayak ada gasnya gitu, yang buat kompor. Terus kayak tendanya juga kali ya, gue juga nggak tahu. Terus abis kami ganti baju, terus kami langsung naik mobil karena gue mau diantar ke Surabaya. Manajemen gue udah ngebukingin hotel di Surabaya di dekat bandara. Apa ya? Aduh gue lupa lagi. Gue lupa nama hotelnya dekat bandara. Terus kami nyetir, sempat berhenti untuk makan, terus lanjut lagi. Nyampe hotel gue itu jam 4:30 pagi. Karena gue berasumsi gue akan selesai dari Gunung Kawi itu hari Rabu malam. Gue pikir bakal nyampe base camp tuh jam 7, atau jam 8, atau jam 9 lah bahkan. Sehingga ketika kami ke Surabaya gue masih sempat tidur. Realitanya gue nyampenya Kamis jam 4:30 pagi. Gue pisah sama Zawin tidur, jadi gue pisah sama Fitra. Gue bilang terima kasih, gue masuk check-in, gue tanya,
sama si resepsionisnya. Di sini ada shuttle kan ya, kata gue. Ada mas, tiap sejam sekali. Yang next jam 5, selanjutnya jam 6. Pesawat gue jam 7. Gue pikir kalau gue naik shuttle jam 6, terlambat lah gue. Mepet lah gue, panik. Gue mau ngejar yang jam 5. Jadi gue mesti mandi nih buru-buru nih. Gue naik ke hotel, bokra. Nah ini menarik sekali. Salah satu yang membuat gue khawatir untuk naik gunung adalah boker. Pantat gue manja. Pantat gue nggak bisa ketemu daun dan nggak bisa ketemu tanah. Pantat gue senangnya porcelain. Tapi anehnya, mungkin karena tripnya pendek ya. Anehnya, dari gue naik sampai gue turun, sampai gue masuk kamar mandi, nggak kebelet boker. Nggak kebelet boker. Mungkin karena gue hoki juga. Jadi waktu kami ke supermarket, kan kami kan nyampe base camp kan Senin malam kan. Selasa paginya kan kami sempat keluar untuk ke minimarket. Di minimarket, gue kebelet kencing. Gue lihat ada toilet. Pas gue naik ke toiletnya, gue bilang, bersih bener nih toilet. Gue bokra di situ. Jadi udah gue keluarin di Selasa. Tapi sisa perjalanannya tuh gue nggak kebelet boker. Zawin, satu Gunung Kawi tahu kali kalau dia kebelet boker, kentutnya bau banget. Bau banget. Gue nggak pernah ketemu orang kentut sebusuk itu. Kayaknya kentutnya lah perwujudan dari kuntilanak, bau banget. Kentutnya aneh. Waktu lagi jalan sejajar, kentutnya nyamperin gue. Ketika gue lagi di atas, kentutnya naik ke atas baunya. Ketika gue lagi di bawah, mendaki, kentutnya tetap turun ke bawah. Kentutnya semua area, anjing banget tuh orang tuh. Terus gue mandi, gue boker, gue mandi. Pas gue keluar, turun ke lobby, gue cek, anjing 5:05 lagi. Shuttle-nya udah berangkat belum mas? Udah mas. Fuck lah. Ya udah deh, gue pesen taksi. Dalam perjalanan hotel menuju taksi, gue berpikir dan mengingat lagi perjalanan gue di Gunung Kawi. Sangat-sangat menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Gila itu. Bukan hanya gue bisa mendaki gunung untuk pertama kali, bukan saja gue menemukan bahwa gue ternyata senang mendaki. Gue pikir gue cuma senang mendaki dalam karir. Ternyata gue senang mendaki. Gue senang tuh susah-susah naik. Dan gue gak suka ngerem. Gue gak suka ngerem. Ketika turun gue gak suka ngelakuin itu. Gue gak suka turun, gue gak suka ngerem. Itu paralel antara karir dan naik gunung tuh, sama tuh. Gue happy mendaki, gue benci turun dan ngerem. Dan gue bisa ngeliat berbagai macam satwa. Gue selalu foto sesuatu dan kasih lihat ke Dipo. Ada satu kayak laba-laba tapi kecil banget, tapi warnanya merah banget, nggak aneh banget lah. Di segunung-gunung ini nggak ada warna merah sama sekali, bener-bener merah-merah tuh nggak ada sama sekali, sampai gue ngeliat makhluk itu. Terus juga gue ketemu ada burung ya, ketika udah mulai nyampe puncak Gunung Kawi ada burung yang nggak pernah terbang, burungnya cuma jalan aja lompat aja terus, nggak tahu tuh burung apa. Terus gue juga ngeliat apa ya, siamang atau gibbon atau apa ya, excited sendiri gue. Dan Zawin juga, Mas Panji lihat nih, Dipo pasti suka. Terus gue samperin, wah iya ada serangga ini. Mas Panji lihat, ada siamang, Dipo pasti suka. Oh iya gitu. Terus malam hari juga sempat ngeliat burung hantu sekecil ini. Seru banget sih segala macam satu yang gue lihat. Ya gue merasa bahagia sekali dengan perjalanan tersebut. Gue naik pesawat, terus gue nyampe markas jam 9 apa jam 10 pagi hari Kamis. Di ruangan ini gue sempat bikin konten untuk monolog vlog .id weekly vlog yang lu tonton kemarin. Abis itu gue dan seluruh talent itu makan siang bareng-bareng di restoran Lebanon di sini di Jalan Wijaya. Karena Alma, anggota talent management kami yang termuda, baru aja lulus kuliah. Jadi karena dia adalah adik-adikan kami rayakan bareng-bareng dengan makan bareng-bareng di restoran Lebanon. Sekalian merayakan bergabungnya Ristek ke dalam talent Comika Management. Kami makan bareng-bareng di restoran Lebanon, ngobrol-ngobrol dan segala macamnya. Happy sekali dengan makanan nikmat ini.
bercanda-bercanda, quality time. Hari Kamis itu adalah quality time Comika Management. Setelah kami makan siang bareng, kami balik lagi ke markas, gue sempat meeting sebentar, terus jam 4, apa jam 5 kalau gue nggak salah, kami kombut. Kombut itu komedi badian, jadi Bari lagi mau nyari closingan, beat closing untuk berangkat sekarang, terus gua lagi mau ngembangin joke dari perjalanan naik gunung bersama dengan Zawin, terus Beler nyiapin joke untuk berangkat sekarang, Denny Blues Goes To, karena dia akan ke Bogor, Bandung, Jogja, Surabaya. Alma sama Dwik lagi ngembangin set untuk stand up fest. Abdur doang kayaknya yang nggak nyobain joke. Tapi lagi-lagi quality time. Kalau tadi quality time sambil ngobrol, ini sekarang quality time sambil ngomongin joke, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda dan segala macamnya. Dan kombut itu juga salah satu cara bonding yang menyenangkan karena joke kami kan datang dari kehidupan personal kami. Jadi mau nggak mau ketika seorang talent gitu, Dwik cerita tentang joke-nya, dia tuh lagi mengekspos kehidupannya dia gitu. Yang akhirnya membuat kami terpapar, oh Dwik orangnya gini, oh Alma gini, oh Bari di kepalanya lagi ini. Semakin bonding gitulah, sesuatu yang kami suka lakukan. Bersama dengan Ristek juga. Terus setelah itu malamnya kami open mic, tapi kami open mic bukan open mic stand up. Gue sih stand up juga, tapi improv. Comedy Jam itu, Comedy Jam yang kemarin, itu Comedy Jam yang spesial sekali. Yang beli tiket tuh nggak tahu bahwa akan ada gue, Beler, Abdur, Bari, Dwik, Alma, Ristek. Mereka nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Pokoknya mereka tahu ada Comedy Jam aja. Kami datang terus, wah ternyata kok isinya jago-jagoan semua. Yang nonton kayaknya cuma 18 kayaknya. Cuma berapa gitu. Karena nggak ada pengumuman sebelumnya. Nah disitulah gue pertama kali nyobain joke naik gunung sama Zawin. Gue tes di situ. Lumayan kena. Terus Bari sempat ngetes joke. Terus ada Brata. Iya nggak ya? Iya ada Brata kalau nggak salah. Brata sempat naik. Ya benar, ada Brata. Brata sempat naik juga ngetes joke. Terus udah kalau nggak salah. Habis itu baru kami satu manajemen main improv. Nah, perlu gue umumkan. Kami, talent-talent Comika, memutuskan untuk bikin grup improv. Saat ini, grup improv di Indonesia tuh hanya ada Improvindo. Yang mana kata gue, sayang sekali. Sayang sekali kalau improv comedy itu tidak ditumbuh kembangkan. Dan mau nggak mau yang menumbuh kembangkan itu nggak bisa cuma Improvindo, harus sebanyak-banyaknya. Nah, gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi entah kenapa, Improvindo tuh lucu banget. Improvindo tuh lucu banget. Setiap show mereka tuh selalu membuat penonton happy, pecah, lucu banget lah. Tapi gue nggak tahu kenapa Improvindo itu kelucuannya itu belum berhasil melahirkan grup-grup lain. Ngerti nggak maksud gue? Jadi waktu stand up comedy meledak, saking meledaknya orang-orang kan pengen jadi stand up comedian. Nah Improvindo ini belum berhasil melahirkan grup-grup improv lain. Padahal semakin banyak grup improv, semakin gede kesenian improv, komedi, semakin Improvindo akan naik namanya, keangkat di atas gitu. Nah jadi kata gue, karena Comika juga kontribusi utamanya adalah membangkitkan industri stand up comedy, kita mesti bikin grup improv sih. Lahirlah grup improv yang untuk sejauh ini namanya adalah Comika Circus, Comika Circus, atau Sirkus Comika ya. Mana itulah grup improv kami. Dan kemarin kami nyobain improv, lucu banget. Open mic improv tuh berarti kami tuh mencoba untuk melatih sensitivitasnya. Karena kan namanya improvisasi itu nggak di skrip, nggak janjian sebelumnya. Benar-benar improv. Tapi lu harus ngerti permainannya, harus ngerti selahnya, harus belajar untuk berani nyoba. Karena improvisasi, nah itulah yang kemarin kami coba bareng-bareng. Dan lucu banget, happy banget. It bonds us together. Gue ngelihat Abdur sama Beler nge-MC di depan crowd yang cuma 18 aja ngerasa lucu banget. It's like we're doing this for us. Gitu, jadi kami ngelakuin ini ya untuk kami aja gitu. Dan gue sadar bahwa inilah yang harus sering dilakukan sama kami di Comika Management. Lebih sering ngumpul bareng karena biar gimana pun isi kepala gue akan tumpah ke Bari Abdur Beler. Obrolan Bari Abdur Beler akan tumpah-tumpah ke Dwik sama Alma.
dan Ristek. Dan inilah yang akan membuat kami sama-sama tumbuh bareng-bareng. Makanya ruang interaksinya harus dibikin sering supaya proses natural pemindahan ilmu, pemindahan wawasan ini terjadi ke talent-talent yang lain. Tapi di luar itu pun, we just happy to be together because, you know, more than just friends si rombongan ini. Kami benar-benar senang nongkrong dengan satu sama lain gitu. Bayangin seharian bareng-bareng. Dan lu harus tahu gue capek banget kan, sudah capek banget gue. Capek secapek-capeknya, tapi happy sekali gue. Bayangin gue habis naik gunung capek, nyampe ke sini, makan, ngobrol sama mereka, udah stand up lagi. Selesai dari stand up itu, kami udah dinanti sama bis Bluebird. Karena dari situ kami berangkat menuju Yogyakarta. Langsung guys, gila kali gue nih. Belum ketemu tempat tidur gue tuh. Senin malam tidurnya di base camp. Selasa malam tidurnya di tenda. Rabu malam nggak tidur. Sampai ke Kemis. Ya tidur di taksi sama tidur di mobilnya Fitrah, mobilnya Zawin, sama tidur di pesawat. Ya nggak tidur lah ya. Terus naik bis, bisnya langsung menuju Yogyakarta. Tidur gue di bis. Tidurnya gini, belum ketemu tempat tidur. Tidur nyampe Jogja itu pagi kalau gue nggak salah. Dan kami ketemu rombongannya rombongan Mensrea Jogja ya, dengan Nuri Zafira sebagai opener yang ikutan. Kami mendarat di sebuah tempat makan kopi, minum kopi kelotok. Ada nggak? Kopi kelotok. Jadi kami sarapan di situ minum kopi sambil makan pisang goreng. Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Kopi kelotok dan pisang goreng. Nuri Zafira style. Banget itu. Gurih banget, kopi hitam tinggal gudang garam merah. Kretek. Sama dupa, wes dadi pawang. Bukan ada Samsun, Nur. Nur, lu ngerokok nggak? Enggak lah. Nah, di kamera ya, di kamera ngakunya nggak ngerokok ya? Enggak. Beneran? Enggak. Itu kenapa dia pakai lipstik terus? Gue sama Pio punya perdebatan abadi. Rawon itu makanan pagi atau makanan malam? Rawon, malam lah. Tuh. Aneh. Semua bisa. Anytime. Gue nggak pernah bilang itu khusus pagi, malam nggak. Gue yang bilang itu khusus malam. Lah kagak. Kalau disuruh milih? Pagi boleh, malam malah gue sering beli rawon malam-malam. Tapi kalau rawon setan memang jualannya malam karena nunggu dia kan di emperan tokonya orang. Kalau rawon setan malam-malam, rawon pagi disebutnya rawon apa? Satpam mungkin ya. Rawon satpam. Rawon satpam. Masa rawon satpam? Lupa jam soalnya satpam. Salah satu yang paling aneh ya, yang gue apa dari tadi nggak nyala? Habis itu kami lanjut berperjalanan, terus jam berapa ya, gue lupa ya, kayaknya jam 10 apa kayak jam 10 deh, nyampe ke hotel, nyampe ke Riz Hotel Malioboro, sebuah hotel yang sangat menyenangkan. Gini, Riz Hotel memiliki banyak sekali fitur. Fitur-fitur ini fitur-fitur yang mereka dorong ke depan, kayak ada mini zoo kalau nggak salah, ada kolam renang, ada yang basic kayak spa dan segala macamnya. Tapi menurut gue fitur yang paling menyenangkan dari si Riz Hotel itu adalah kedai kopi yang ada di depannya. Kedai kopinya itu sederhana tapi asik untuk nongkrong. Kayaknya gue berkali-kali nongkrong di situ. Waktu di Surabaya kan juga ada kedai kopi kan, yang kayak perpustakaan kalau lo ingat footage-nya. Nah ini juga ada. Cuman karena di Jogja ya, jadi ada kayak nuansa yang asri gitu loh. Jadi kayak nggak tahu, gue lebih sering nongkrong di situ daripada waktu yang di Surabaya. Gue dapat kamar yang juga sangat-sangat bagus, kamar gede sekali. Lu bisa lihat nanti ada footage-nya.
Dapat kamar yang menyenangkan sekali. Dari hotel ada pantry, kulkas, meja makan, ada welcome cake, ada ruang tamunya sendiri, sangat menyenangkan. Dan ini wilayah kamarnya, tuh menyenangkan sekali. Tempat tidurnya oke, kamar mandinya oke, meja kerja, ada TV juga. Tempat tidurnya sumpah enak banget. Dan ada balkonnya sendiri. Set. Sumpah enak banget tidur di sini. Lu mesti bayangin, gue 3 malam gak dapet kasur enak sebelum nyampe ke hotel ini. Kan sebelumnya tidur di bis, sebelumnya tidur di Gunung Kawi, sebelumnya tidur di base camp. Jadi baru ketemu kasur di sini. Lega sekali dapat tempat tidur enak. Terus kami sempat istirahat di situ, tapi nggak lama karena jam 1 kami keluar untuk makan. Kami keluar makan siang, gue lupa persisnya makan siangnya di mana, mungkin ada footage-nya. Adit bisa masukin. Sempat balik lagi ke hotel, mandi, tapi sore keluar lagi karena ada meet and greet Yogyakarta di Tilasawa Coffee. Sampai situ jam 4 kalau gue nggak salah ya, jam 4. Gue meet and greet dengan orang-orang yang kehabisan tiket mensrea tapi masih pengen ketemu Panji, jadi disediakanlah di situ. Terus di situ gue tes lagi tuh joke naik Gunung Kawi yang rencananya menjadi set stand up fest. Kena juga. Terus abis itu break maghrib. Setelah maghrib gue sharing komunitas, Nuri Zafira sama gue sharing sama komunitas stand up Jogja. Kelar dari situ kami berangkat ke Sate Klata Bu Adi. Anjay bro, presiden gua, mas-mas galau, gokil. Klata Maadi, Maadi. Maadi. Klatanya Serapindo. Bu Adi kalau nggak salah. Sate Klata sambil makan kronyos. Makanlah kami di situ. Ada bonus tambahan Bonar Manalu bersama dengan Desi. Bonar habis syuting film, terus dia nyamperin gue ke Tilasawa Coffee, tempat meet and greet. Terus udah gitu dia ikutan kami makan-makan dan AB juga ikutan. Terus Iqbal Kutul juga ikutan. Akhirnya jadi rombongan yang seru banget lah makan-makan di situ. Setelah makan-makan di situ, ngobrol-ngobrol sama Abe, sama Iqbal, sama Nuri, sama Bonar. Jalan balik lagi ke hotel. Sampai hotel pisah, disitulah gue pertama kali tidur di tempat tidur. Gue yakin gue ngorok karena pas gue bangun tenggorokan gue uful aja tuh bengkak. Walaupun nggak parah-parah banget, tapi pas gue bangun, parah nih gue ngorok ini pasti nih. Bahkan gue hampir lupa cerita. Bahkan di tenda Zawin udah menyindir gue tidur kayak traktor. Mas Panji enak tidurnya Mas Panji, enak. Nggak dengar traktor Mas Panji, traktor apaan? Sampean ngorok kata dia. Disitulah gue kira tidur pertama kali. Itu pun sebenarnya bukan tidur di kamar sendiri, enak sih tapi nggak seenak kamar sendiri kan, tapi tidur enak lah. Besoknya itu hari Sabtu. Gue bangun agak tenang karena tidak ada 5K bur aja dulu. Gue batalkan untuk menjaga fisik gue. Terus sarapan di hotel. Dan jam 10 udah mesti berangkat. Gue pagi ngapain ya? Gue lupa deh. Kayaknya cuma sarapan doang ya. Gue lupa sih. Emang gak ngapa-ngapain kayaknya. Tapi jam 10 udah berangkat ke venue. Untuk standby, sound check. Lalu show 1 gue stand up jam 1 siang. Dengan Pandu Dunia opener lokal yang ngebuka, pecah. Nuri pecah. Terus gue pecah. Happy-nya gue manggung di Jogja. Beneran deh, Jogja dan Surabaya tuh susah sekali untuk menghilangkan 2 kota tersebut dari daftar tur gue. Karena gue selalu seneng nonton manggung di situ. Selalu pecah.
selalu puas. Show 1 memuaskan, sangat happy. Dan selesainya mungkin jam 4 setelah foto-foto. Kemudian istirahat bentar, cuman sebentar gue istirahatnya, gue inget. Jam 5, iya. Ya pokoknya show 1 ya, show 1 tuh udah meet and greet, bukan meet and greet. Ke Comika Lounge ketemu sama pembeli diamond, terus show, selesai terus abis show foto-foto, selesai jam 5, istirahat, jam 6 open gate, jam 7, setengah 8 ya, apa jam 8 ya? Jam 8 show mulai, Pandu lebih pecah, Nuri lebih pecah lagi, gue lebih pecah lagi, gila gokil. Gokil banget, happy sekali. Setelah 2 show tersebut, gue kelaparan, gue minta dibawa makan, akhirnya mereka ngajak gue makan di sebuah tempat makan, apa tuh ya? Makan apa ya gue? Makan apa ya? Kok gue lupa ya? Nggak inget gue makan apa, diajak makan apa ya gue? Nasi, gudeg apa gitu. Iya, makan gudeg malam-malam. Habis itu dibawa ke hotel, terus tidur yang nyenyak. Besoknya gue bangun pagi, sarapan, ngopi, lalu gue langsung berangkat ke acara Pita Kuning. Karena Pita Kuning, yayasan yang gue bantu dirikan tahun 2007, itu sekarang beroperasi di 3 kota lain selain Jakarta. Ada di Medan, di Jogja, dan di Denpasar, di Bali. Dan waktu gue ada di Jogja, dimanfaatkan untuk ketemu sama adik-adik, anak-anak Pita Kuning, anak-anak yang kami bantu, beserta orang tua mereka. Sekalian gue kenalan sama para relawan dan tim yang ada di Pita Kuning, Yogyakarta. Jadi gue datang ke sana, ketemu sama mereka, sempat sharing, sempat ngobrol, tapi gue tahu peran terbesar gue adalah untuk membuat happy anak-anak dan orang tuanya. Jadi gue menghabiskan waktu lebih banyak untuk ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama anaknya, bikin mereka happy, foto-foto sama mereka, bercanda-bercanda sama mereka. Itulah tugas utama gue di situ. Sisanya sih cuman seremonial lah, gue pidato lah, apalah, Q&A segala macam. Tapi gue di situ untuk bikin mereka happy. Dan walaupun sebenarnya gue memang harus gue akuin capek banget, itu hari Sabtu, ya itu kan tidur pertama gue kan Jumat ke Sabtu kan ya, iya itu tidur pertama gue. Bangun-bangun tuh paha gue tuh pegel banget sampai betis. Hari Minggu pun paha gue masih, padahal gue udah rendemin di air panas tuh. Masih pegel banget. Dan waktu hari Minggu pagi gue ke Pita Kuning, sebenarnya suara gue parau, badan gue lemes. Gue jalan tuh kayak ngangkat kaki tuh susah banget sehingga nyangkut-nyangkut mulut tuh, kayak cetet-cetet gitu. Tapi gue happy sekali ketemu sama anak-anak Pita Kuning tersebut. Gue ketemu sama sejumlah keluarga dan mereka, anaknya tuh leukemia semuanya. Ketemu sama mereka. Ada kebanyakan perempuan. Ya tapi gue happy lah. Abis dari situ kami balik lagi, gue balik lagi ke hotel, ke Riz Hotel. Di situ gue ngopi lagi di cafe mereka, kayaknya namanya Riz Coffee deh. Apa Riz Cafe. Terus akhirnya berangkat dari Jogja, jam berapa tuh? Jam 11 mungkin. Terus kami sempat berhenti makan siang di sebuah tempat yang ada kelihatan candinya, gue nggak tahu itu di mana. Terus kami jalan lagi, sore kami sempat mampir ke rest area. Ini sebenarnya minggu lalu, waktu ke Surabaya kami ke rest area tersebut, tapi kayaknya gue nggak sempat cerita deh. Gue mampir ke rest area yang dulunya tuh pabrik gula. Terus dalamnya tuh udah kayak tempat jajanan gitulah. Gue lupa nama rest areanya apa. Nanti Adit masukin aja deh tulisannya deh. Kilometer berapa gitu. Nah waktu di Surabaya, ini lucu banget nih. Waktu gue di Surabaya, gue lagi bolak-balik terus sama Pio tuh. Di stop sama seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini yang punya kedai kopi. Sudah Mas Panji ngopi dulu Mas gitu. Terus gue liat, Bapak jualan kopi. Iya, waktu itu siapa namanya komika tuh? Dia juga kesini tuh. Aduh siapa sih namanya? Suaminya Mika. Lah tahu dia Mika aja. Kalimat itu membuat gue stop dan fix pengen nanya sama dia. Kenapa Bapak lebih tahu Mika
daripada David Nurbianto. Oh iya David Nurbianto, kata dia. Lah aneh banget. Akhirnya gue ngobrol banyak sama dia, terus dia nanya lu mau kopi apa. Terus gue kayaknya minta apa, kopi apa, terus dibikinin. Terus gue tanya berapa, dia bilang gratis, udah gak apa-apa. Gue bilang bener, ya gak apa-apa. Akhirnya gue rekam video. Gue lupa tuh untuk cerita itu minggu lalu dan akhirnya footage-nya gak masuk sama Adit. Sekarang masukin aja Dit, soal perjalanan itu. Tuh guys, kilometer 260B. Sempetin mampir. Banyak yang menyenangkan sih sebenarnya, kopi segala macam. Lagi jalan sama Kuku, ngelewatin sini tiba-tiba ditawarin mampir kan, ngopi dulu. Terus kata masnya, kemarin di sini ada tuh siapa tuh komika, suaminya Mika. Lah tahu dia Mika aja, lebih tahu Mika daripada Anda David Nurbianto. Anda kalah terkenal sama istri Anda di sini. Ditawarin kopi, terus nggak mau dibayar. Gue bilang bisa pakai kris nggak usah. Ya udah kita bantu dagangannya gitu. Ya. Kopi keplak. Kopi koplak. Sikat. Gue mendoakan sih tempat ini ramai terus ya, karena banyak yang berdagang di sini dan mengharapkan tempat ini ramai demi kebaikan bisnis mereka. Wow. Kemarin hari Minggu, gue ke situ lagi karena bisnya berhenti di situ lagi. Gue nyamperin dia lagi. Kali ini gue duduk dan ngobrol sama dia. Gue minum butterscotch latte kalau nggak salah. Terus anak-anak pada datang nyamperin gue. Anak-anak tim ada Pio segala macam. Terus kita ngopi di situ. Lanjut berperjalanan. Terus nyampe ke Jakarta kayaknya jam 11 apa jam setengah 12 malam. Terus gue pulang ke rumah. Disitulah gue tidur di kasur gue sendiri dan nikmatnya bukan main. Bayangin, Senin tidur di base camp, Selasa tidur di gunung, Rabu nggak tidur, Kamis tidur di bis, Jumat tidur di hotel, Sabtu tidur di hotel, Minggu akhirnya kasur sendiri. What a week. What a week. Setelah ini ke depan akan relatif lebih santai. Bahkan kalau semua lancar, di episode minggu depan lo akan lihat gue terbang kembali ke New York. Jadi aktivitasnya berubah. Jadi lebih slow dan lebih New York. Banyak yang lebih memfavoritkan .id Weekly Vlog di periode-periode New York City-nya. Itu dulu dari gue, makasih banyak. Panjang banget video ini tapi semoga lo ikut happy sebagaimana gue juga happy menjalani minggu yang melelahkan kemarin. Lelah. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Apa baru, apa namanya ini, makhluk hidup baru begitu? Satwa baru begitu. Nah, dilihat ini warna merah, dia merahnya itu merah terang begitu. Bisa dapat nggak? Bisa dapat detailnya nggak, Tra? Iya. Tadi gue udah ngambil. Merahnya tuh merah terang begitu. Jadi ini bahasa Latin ya, Mas? Bahasa Latinnya itu Megawatos latila gitu. Megawatos latila namanya. Bagus.